itu ada reuni kemarin katanya berapa hari yang lalu makan terus ya semacam ada yang dirasa tiba-tiba nggak enak badannya gitu. Klimaksnya tadi deh, terjadi ya yang kita nggak inginkan. Beliau ingat kita semua dan jemput temennya Bang Mudi Taylor ya. Karena kan dulu ada Mudi Taylor itu berdua sama dia akrab banget ya, salah satu grup sebelum bergabung dengan Del Temon. Tapi dia luar biasa. Kalau Bang Kubi sendiri sih terakhir karena beliau punya salah satu podcast ya, kita ngisi tuh berdua beliau. Bicara banyak sih yang diomongin ya, banyak pengalaman yang bisa diambil dari perjalanan kesenian beliau. Situatif ya, berkah banget sih. Kalau saya lihat sih Bang Temon sih rezekinya kayak jenggot ya, dikerok numbu berkah banget ya. Cuman ya walau alam bisawab kalau lihat kesehariannya memang beliau sangat orang yang sangat low profile, beliau sangat ya bersahaja lah orang karena memang karena komedian jadi dibilang sakit ya kagak. Banyak teman-teman bahkan cerita dari beberapa teman dari teman-teman yang udah seangkatan beliau udah jadi anggota dewan ya, banyak yang ngajakin, "Mon lu sakit tuh kayaknya lu sakit loh." "Enggak, gua nggak sakit." Itu ada yang bilang, "Mau ke rumah sakit, gua ke rumah sakit ya biaya nggak usah lu pikirin," gitu. Tapi ya karena memang ya itulah ya, seorang Temon yang memang tidak merasakan sakitnya pada akhirnya ya sakitnya itu membawa beliau pada akhirnya disebut sama Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa Bang Kubil sampaikan ke teman-teman pers, dan kita kehilangan seorang komedian yang handal, komedian yang humble, komedian yang care, yang nggak apa ya kalau dibilang nggak sombong ya, lebih apa ya, lebih bersahaja banget sih, bergaulnya enak banget. Tapi sempat mengeluhkan kondisi badan ya Bang ya tadi? Ya kalau cerita dari yang Bang Kubil baru sedap postingan, justru kemarin itu ada reuni teman SMA ya, makan bareng terus ada yang dirasa itu, dan terakhir karena apa namanya dia punya tensinya tinggi dan pada akhirnya kalau udah tensi kan larinya kan mana-mana itu kan ke jantung dan sebagainya. Diagnosis terakhir sih jantung katanya sih ya, juga Bang Kubil sih nggak secara pasti, tapi itu ada postingan dari teman dan kemudian teman itu kan teman SMA nya di Jakarta. Itu sih update terakhirnya ya. Terakhir itu aja sih teman ya. Bang Kubil melihat beliau juga sosok ayah seperti apa sih ke anak-anaknya, kan kemarin juga sempat hadir di Acara wisuda anaknya cum laude, seperti apa Bang Kubil? Ya kalau Bang Kubil sih nggak ngelihat secara apa ya, secara utuh ya apa ya rumah tangga Bang Temon, tapi ya itu tadi ya ada postingan beliau bulan Juni yang lalu bahkan dikasih apa namanya gambarnya lagi bersahaja segala macam, dan ya kita sebagai teman ya cukup bangga ya kalau Bang Temon juga artinya apa dalam bina rumah tangga sudah melahirkan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sudah bisa membanggakan orang tua. Ya saya salut sih, di satu sisi saya salut dengan Bang Temon, tapi di sisi lain ya kita sayangin Bang Temon tuh nggak ngerasain yang sakit yang memang udah bertahun-tahun yang dirasakan, yang pada akhirnya mengikuti apa namanya tubuhnya yang pada akhirnya ya Tuhan manggil lebih cepat. Bang Kubil ini kan sempat apa namanya berseliweran juga Bang Kubil video konten almarhum tahun 2021 yang sempat mencarikan peti mati juga. Itu kalau Bang Kubil sempat menonton juga nggak sih konten beliau gitu? Ya kadang-kadang kan konten itu kan dibuat kan apa ya untuk mencari sensasi ya, yang pada akhirnya kadang-kadang itu justru yang pada akhir bulan hari ke hari yaitu menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita gue pengen mati di sini nih gitu kan, itu kan cuma ada apa ya semacam kalau dibilang candaan ya, guyon humor gitu ya, tapi kan memang kan beliau kan orang humoris kan, beliau kan terkenal komedian ya, apa yang beliau ucapin kadang-kadang kan kalau bahasa Betawi bilang ngejeblak aja kan, tapi itu justru yang pada akhirnya ya mungkin Tuhan ya pada titik tertentu apa yang diomongin itu jadi kenyataan gitu kan. Kita nggak tahu nih mulut kita kan, kadang-kadang orang bilang mulutmu adalah halimahmu kan ya, mulutmu itu juga menjadi doa kan. Jadi ya ini kan pembelajaran juga buat kita, kalau ngomong jangan sekate-kate lah, terus sewaktu-waktu itu omongan itu juga bakal nimpa kita diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan bibir mulut kita
terus dan terus kita mengucapkan hal-hal yang baik lah insya Allah. Sosok Bang Temon sendiri di mata Bang publik gimana sih? Ya tadi itu seperti Bang Febri bilang bahwa orangnya humble ya, apa namanya, ya bersahaja, nggak neko-neko gitu kan, karena kan memang ya itu satu, karena memang posisinya, karena memang basicnya beliau seorang komedian, jadi ya itulah, di mana aja bercanda aja. Jadi nggak ada susahnya, kalau orang bilang deh walaupun dalam keadaan susah tapi dia nggak ngerasa susah, gitu aja sih. Ada yang disampaikan Bang? Untuk Ya, keluarga yang ditinggalkan. buat saudara-saudara Andai Tolan, terutama keluarga besar dari Bang Temon, ya di kesempatan kayak ini Bang Febri mengucapkan bela sungkawa dan mudah-mudahan beliau banyak menghibur orang, mudah-mudahan hiburan beliau salah satu Tuhan mengampuni dosa-dosa dan Tuhan menempatkan posisi yang terbaiknya insya Allah. Terima kasih.